Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara melakukan input retur pembelian dari supplier di sistem Kaspos Wios. Jadi fitur retur ini digunakan ketika terdapat barang yang diterima dalam kondisi reject atau rusak, sehingga tidak bisa dijual oleh kita lagi ya. Dengan catatan retur pembelian, sistem akan secara otomatis pertama mengurangi stok yang sebelumnya sudah tercatat. Yang kedua, mencatat pengurangan nilai pembelian. Yang ketiga, memastikan laporan stok dan keuangan tetap akurat. Jadi retur ini penting banget agar stok dan laporan pembelian kita tetap sesuai dengan kondisi nyata di lapangannya nanti ya. Untuk langkah-langkahnya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita masuk ke menu transaksi, lalu masuk ke menu retur pembelian nih. Yang ini yang kita pilih ini ya, retur pembelian. Di retur pembelian ini, sebelumnya kita sudah melakukan pembelian ya. Pembelian yang akan kita retur di sini nomornya di 389 dengan nama suppliernya Tunas Jaya. Di sini kita cek dulu untuk produk-produknya. Jadi dari supplier Tunas Jaya ini, dia mengirim barang ke kita itu sebesar 60 untuk air mineral, 60 botol ya. Terus jus buahnya sebanyak 40 botol. Dari salah satu produk ini ada barang yang reject atau yang tidak bisa kita jual. Kita akan lakukan retur di menu retur pembelian ini. Langkah-langkahnya kita tambah retur pembelian. Kita pilih nama suppliernya, tadi kita namanya Tunas Jaya. Nomornya kita pilih di sini nomor returnya 389. Nomor retur pembeliannya ini secara otomatis ya. Di generate atau mau kita buat manual juga bisa. Buat manual juga bisa ya. Tanggal retur pembeliannya tanggal berapa nih? Kita coba aja masukkan di sini tanggal 27. Jenis returnya apa nih? Pengembalian dana atau pergantian barang. Jika pengembalian dana, kita akan contohkan satu-satu ya, pengembalian dana misalnya. Status returnya kita masih diajukan. Ini catatan apa saja ya? Kita pilih nih produknya yang akan diretur apa saja. Misalkan di sini air mineral nih, kita pilih saja. Tambah item. Di kolom retur pembelian, alasan returnya ini apa nih? Kita isi saja kemasan rusak. Kuantitas ini kuantitas yang dibelinya 60. Jumlah returnya ini berapa nih yang rejectnya itu? Misalnya ini ada 10. Otomatis di sini kan jenis returnya pengembalian dana. Jadi diwajibkan nanti setelah dari supplier kita mengembalikan dana ke kita kembali, kita update statusnya menjadi diterima ya. Jadi nanti di bagian pembelian itu untuk totalnya itu akan mengurangi dari jumlah retur yang ada di sini. Oke, kalau seandainya dia yang dipilihnya jenis returnya pengembalian barang, kemasan rusak 10, di sini tanggal expiry kosongin saja. Jika pengembaliannya barangnya saja yang dikembalikan ke supplier. Tapi untuk total harga masih sama ya, tidak ada perubahan, tidak ada pengembalian harganya. Jadi pergantian barang biasanya sih ada di beberapa perusahaan ditukar barang dengan barang yang baru. Misalnya barang yang lama ini barang yang lama yang rusak ini dikembalikan ke supplier mengganti barang yang rusak itu kepada kita, biasa sih gitu ya. Sama saja sistemnya tapi kalau seandainya yang pengembalian dana, dia mengembalikan mengembalikan dananya saja ya, tanpa mengganti barangnya yang rusak. Misalkan kita air mineral ini kan kemasan rusaknya 10, kita infokan ke suppliernya, ini ada barang yang reject. Tolong ganti barang yang baru dong. Si supplier cek dulu nih stoknya, ada atau enggaknya barangnya. Ternyata, oh ini nggak ada nih barangnya. Otomatis si supplier hanya mengembalikan dana saja ke kita ya, mengembalikan dananya saja ke kita. Jadi nanti di laporannya itu pengembalian dananya saja. Oke ya, kita coba yang pengembalian dana ini, simpan data. Datanya sudah masuk ke detail retur pembelian. Di sini ya, yang barunya 570 Tunas Jaya. Seperti biasa di bagian ini ada set, terus di aksinya ada detail ubah dan hapus. Untuk detailnya masih sama, tampilannya seperti ini ya. Ya di sini ada tampilan invoice juga, ini update yang terbaru. Kita pilih download invoice. Invoice ini biasa diserahkan ke supplier. Ya, kepada supplier ya. Tapi di beberapa perusahaan beda-beda ya untuk alur cara proses returnya. Tapi untuk garis besarnya memang seperti ini. Untuk detail returnya seperti ini ya. Di sini seperti biasa masih sama, seragam semuanya, tampilannya seperti ini. Air mineral 600 ml, jumlah kuantiti yang direturnya 10, harga persatuannya 2.000, satuannya botol, totalnya yang harus dikembalikan kepada kita. Uang yang harus dikembalikan kepada kita sebesar 20.000. Hanya ini saja untuk di bagian invoice-nya. Detail sama saja ya teman-teman. Terus apalagi nih? Ubah masih sama, fitur ubahnya. Bagian ubah masih sama seperti yang sudah ada, hapus juga masih sama.
Oke teman-teman, untuk retur pembelian hanya itu saja. Terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.